tatap muka kedua ya. Kemar- Kemarin sudah bareng sama Bu Yuningsih tentang apa kemarin? Tentang konsep organisasi Konsep ya. organisasi. Ya, sama kepemimpinan ya. Oke. Hari ini sudah nyala ya, Bu ya? Sudah. Sudah, baik. Untuk hari ini itu ada tentang analisa dampak dari praktek profesional yang bisa mengurangi dan merendahkan identitas budaya dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Uh, anu ya Bu, apa namanya bahasanya tidak awam ya Bu ya. Saya juga bingung untuk apa bikin ininya, tapi waktu di buku panduan ada kisi-kisinya. Memang kalau dari sekelibat sini ya nggak ngerti sama ya. Nah, untuk yang dibahas pada siang hari ini yaitu konsep perubahan. Kemudian pengolahan tren dan isu perubahan kebidanan di Indonesia dalam proses profesionalisasi, kemudian praktek profesional dan identitas budaya atau kesejahteraan individu dan masyarakat. Ibu-ibu di sini mungkin kalau di sini ada yang SPK ataupun dulunya ikut di keperawatan ya dulu D3-nya atau seperti apa ya SPK. Nah, itu mungkin apa istilahnya masih mungkin bisa di-recall ingatannya. Nah, itu hampir mirip dengan ini, Ibu-ibu. Yang pertama adalah konsep perubahan. Ya, Ibu, perubahan itu apa sih ya, Bu ya? Nah, di sini untuk perubahan itu perubahan yang direncanakan, yaitu suatu usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran baru. Nah, Ibu-ibu, berubah itu kan bisa negatif dan positif ya, Bu. Negatif itu tidak direncanakan, ya. Kalau positif adalah yang direncanakan. Nah, ini yang kita eh, apa namanya bahas adalah perubahan atau berubah yang bersifat positif yang memang direncanakan untuk apa mendapatkan tujuan ataupun sasaran yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Allah. Untuk fungsi perubahan itu sendiri, Ibu-ibu, yang peran masalah yang kedua juga untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Seperti itu. Teori perubahan ini ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama ada namanya teori Kurt Lewin ya. Di tahun 1951 dia mengungkapkan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah unfreezing atau pencairan, di mana proses perubahan ini memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada, keseimbangan dalam sistem. Ya, di sini tugas bidan ataupun nakes atau perawat jika apa melaksanakan konsep perubahan itu mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Kemudian proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat atau bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain berusaha mengumpulkan informasi untuk mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu untuk memecahkan masalah. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap refreezing atau pembekuan.
tahap ini ya seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugasnya di sini adalah sebagai agen berubah, berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat dari perubahan. Di sini faktor pendorong terjadinya perubahan ya adalah yang pertama kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini sudah mengenal ya Ibu-ibu, kebutuhan belum terpenuhi akan memotivasi perilaku menurut sebagaimana di teori Maslow. Ya, di mana yang pertama kebutuhan dasar interpersonal yaitu manusia memiliki kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagian besar perilaku seseorang. Ya, kebutuhan dasar interpersonal yaitu untuk berkumpul bersama-sama. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk dikasihi, kemudian kedekatan dan perasaan emosional. Faktor penghambatnya ya ini, menurut New, dan Coillard ya tahun 1981 mengemukakan bahwa adanya ancaman terhadap kepentingan, pribadi, kemudiannya ada persepsi yang kurang tepat dan, reaksi psikologis, kemudian ada toleransi untuk berubah itu rendah. Alasan, sebuah perubahan itu diperlukan, ya, itu menurut Lewin 1951 mengidentifikasi beberapa hal dan alasan yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer dalam merencanakan suatu perubahan. Yang pertama, alasannya adalah perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. Kemudian perubahan harus secara bertahap. Ya. Kemudian yang ketiga, semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau mendadak. Yang keempat, semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam perencanaan perubahan. Menurut Lewin juga ya, perubahan ini karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu ataupun kelompok. Jadi, memfokuskan pernyataan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, dan organisasi ini bagaimana perubahan dapat berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan driving forces akan berhadapan dengan keengganan atau resisten ya untuk menghasilkan sebuah kata berubah ya atau perubahan. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dan melemahkan resisten to change ya. Jadi kita tingkatkan kekuatan tekanannya dan menurunkan keengganan untuk berubah. Ya, langkah-langkah challenge di mana di sini ya untuk unfreezing itu proses penyadaran tentang, perlunya adanya kebutuhan untuk berubah. Sedangkan untuk changing ya itu langkah berupa tindakan baik memperkuat driving forces maupun memperlemah, keengganan atau resistences. Kemudian di sini untuk rephrasing merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada titik keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Yang kedua, teori perubahan menurut Roger 1962, di mana dia ini mengembangkan dari teori Lewin itu sendiri. Jadi hanya ada, tambahan aja. Yang aslinya ada 3, ya, ini
dia kembangkan menjadi 5 tahapan perubahan, ya. Di mana 5 tahapan tersebut adalah kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan menerima. Ya, disingkat kalau dalam bahasa Inggrisnya AIETA atau awareness, interest, evaluation, trial, and adoption. Untuk teori Roger ini ada 5 faktor ya tadi. Yang pertama, perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan, di mana di sini menjadi lebih baik dari metode yang sudah ada, ya, atau kesadaran yang punyaan Lewin tadi. Perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada, tidak bertentangan dengan perasaan. Yang ketiga adalah kompleksitas, ya. Ide-ide yang lebih kompleks bisa saja lebih baik dari ide-ide yang sederhana, asalkan lebih mudah untuk dilaksanakan dan dievaluasi. Nomor 4 dapat dibagi. Perubahan dapat dilaksanakan dalam skala yang kecil, ya, trial, uji, coba. Kemudian yang 5 dapat dikomunikasikan ketika mudah perubahan itu digunakan, maka semakin mudah perubahan itu juga disebarkan atau diadopsi. Tahun 1973 ada Lipitz ya, tahun 1973 itu mendefinisikan perubahan sebagai suatu yang direncanakan atau tidak. Jadi dia itu, pakai 2 ini ya, Mbak, kalau yang tadi itu hanya satu ya, ada teori Lewin dan teorinya, tadi siapa namanya? Lupa. Teori yang kedua Rogers, itu, perubahan itu ini ya, apa namanya, bersifat positif, seperti itu. Berubah karena memang direncanakan. Sedangkan untuk Lipit sendiri, itu, dia mengemukakan ada 2, direncanakan atau tidak direncanakan, terhadap adanya status quo atau kekosongan dalam individu, ya, situasi ataupun proses dalam, perencanaan perubahan yang diharapkan. Disusun oleh individu, kelompok, organisasi, atau sistem sosial yang mempengaruhi secara langsung tentang status quo, organisasi lain, dan situasi lain. Untuk lipid ini sendiri, ya, ini, pengembangan dari teori Lewin, ya, walaupun di sini dia, menganggap ada 2 ini ya, konotasi dari perubahan. Untuk lipid menggunakan 7 hal yang harus diperhatikan oleh seseorang manajer dalam sebuah perubahan. Untuk manajer itu bisa siapa saja, Mbak, yang penting dia itu adalah pengelola sebuah organisasi. Skup yang terkecil misal jadi, istilahnya di tempat kita ya, dia itu misal, yang punya PMP, bagaimana dia dapat menjadi, manajer yang baik untuk TPMB-nya, seperti itu. Untuk kalau seumpama di puskesmas, kalau bidan, pengelola KIA-nya, ya, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada 7 tahapan, yaitu mendiagnosis masalah, ya, di mana di sini mengidentifikasi semua faktor yang mungkin mendukung atau menghambat perubahan. Ibu-ibu, saya stop dulu ya, ada adzan.
Nah, ya, Ibu, saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah, yaitu mencoba mencari pemecahan masalahnya atau win-win solution-nya. Kemudian yang ketiga, mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen, yaitu mencari dukungan baik internal maupun eksternal atau secara interpersonal, organisasional maupun berdasarkan pengalaman. Kemudian yang keempat, menyelesek menyeleksi objektif akhir perubahan, yaitu menyusun semua hasil yang didapat untuk membuat sebuah perencanaan. Kemudian yang kelima, yaitu memilih peran yang sesuai untuk agen perubahan. Pada tahap ini sering menjadi konflik terutama yang berhubungan dengan masalah personal. Kemudian yang nomor 6, mempertahankan, eee, perubahan. Nah, di sini perubahan diperluas, mungkin membutuhkan struktur kekuatan untuk mempertahankannya. Kemudian yang ketujuh, mengakhiri hubungan saling membantu. Ya, perawat sebagai agen, berubah, mulai mengundurkan diri dengan harapan orang-orang atau situasi yang diubah sudah dapat mandiri. Perbandingan, perubahan berdasarkan 3 teori perubahan ya, yaitu proses dari perubahan itu. Yaitu yang pertama, pencairan atau unfreezing itu membuat kebutuhan terhadap perubahan menjadi nyata, sehingga individu, kelompok, ataupun organisasi siap menerima bahwa perubahan itu harus terjadi. Kemudian pengubahan atau changing itu menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan yang terlatih yang memimpin individu atau kelompok atau seluruh organisasi melewati proses tersebut. Anggota organisasi akan menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan tingkah laku dari agen perubahan, menyerap setelah mereka menyadari keefektivitasannya dalam prestasi kerja. Kemudian tahap refreshing atau pemantapan, di mana transformasi pola tingkah laku yang baru menjadi norma lewat penguatan dan dukungan mekanisme. Untuk pendekatan perubahan, ya, ada pendekatan struktural, di mana perubahan struktur sebagai organisasi bisa, berupa pengaturan ulang sistem internal seperti jalur komunikasi, alur kerja, ataupun hierarki dari manajemen. Kemudian, yang kedua, pendekatan terhadap perubahan teknologi. Perubahan teknologi sebuah organisasi mencakup pengganti peralatan, proses rekayasa, teknik penelitian, dan metode produksi. Untuk pendekatan pada perubahan manusia, pendekatan pada manusia ini mencoba mengubah ya tingkah laku dari karyawan dengan memfokuskan keterampilan, sikap, persepsi, dan harapan karyawan itu sendiri. Hambatan dalam perubahan tidak mau atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang lama menjadi, sebuah kebiasaan ya. Di sini individu yang diberi kebebasan cenderung untuk kembali ke pola tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan sehari-harinya. Metode menangani penolakan dalam terhadap perubahan ya. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi, di mana di sini kita menjelaskan kebutuhan akan dan logika dari perubahan kepada individu, kelompok, bahkan organisasi.
Partisipasi yaitu penyertaan meminta anggota organisasi untuk membantu mendesain sebuah perubahan. Untuk yang kedua, memberikan fasilitas dan dukungan, menawarkan program pelatihan, misal juga bisa liburan outdoor ya, dukungan emosional dan memahami orang yang terpengaruh oleh perubahan. Kemudian negosiasi dan persetujuan pada langkah ini yaitu dengan melakukan negosiasi, dengan penolak yang, potensial, bahkan mengusahakan surat pemahaman yang tertulis dan terperinci tentang konsep perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memanipulasi dan pemilihan menjadi anggota, memberikan peranan yang diinginkan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam mendesain atau mengimplementasikan, proses perubahan, ya. Memaksa secara terang-terangan terselubung, yaitu menakut-nakuti, bahkan kehilangan pekerjaan atau peminahan, ya. Tidak dipromosikan dan sebagainya, itu bisa juga dilakukan. Akan tetapi juga, kelihatan tidak baik di sini, ya, karena, konotasinya itu memang tidak baik ya, Bu, ditakut-takuti untuk tidak, dipromosikan jabatannya. Tapi itu lebih ke arah berubah karena terpaksa ya, Bu, ya. Kemudian ada juga teori Havelock. Teori Havelock ini dari teori Lewin, ya, menekankan perencanaan akan mempengaruhi perubahan. Jadi sama ini Havelock ini tentang harus direncanakan sebuah perubahan. Yang pertama, ada 6 tahapan, yaitu membangun suatu hubungan, kemudian mendiagnosa masalah. Yang ketiga, mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan, kemudian memilih jalan keluar. Yang kelima, meningkatkan, penerimaan. Yang keenam, stabilisasi dan memperbaiki diri sendiri. Kemudian ada teori, Spradley. Spradley ini menegaskan bahwa perubahan terencana harus secara konstan itu dipantau untuk mengembangkan hubungan yang bermanfaat antara agen berubah dan sistem berubah. Ya, di sini yang pertama mengenali gejalanya, kemudian kita mendiagnosa masalah, menganalisa jalan keluar, kemudian memilih, perubahannya, kemudian merencanakan perubahan, yang keenam melaksanakan perubahan. Yang ketujuh, mengevaluasi perubahan. Yang kedelapan ada, menstabilkan, perubahan. Tingkat perubahan itu ada 4, yaitu pengetahuan ya atau knowledge-nya aja, sikap atau ketika dia, melakukan sesuatu gitu ya, kita bisa lihat dari sikapnya, kemudian perilaku individual dan juga perilaku kelompok. Untuk topik bahasan selanjutnya adalah pengelolaan tren isu perubahan kebidanan di Indonesia dalam, proses profesionalisasi. Yang pertama, bentar ya, kok nggak bisa ini. Oke, pengelolaan tren dan isu perubahan dalam kebidanan di Indonesia, sebagai bagian dari profesionalisme ya, proses profesionalisme, melibatkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tuntutan dari masyarakat ya yang, meminta kita itu lebih baik di pelayanannya dan perubahan dari praktek kebidanannya itu sendiri, dengan fokus pada peningkatan mutu tadi yang disebutkan dan juga pendidikan kebidanan. Pengelolaan tren dan isu perubahan
dalam kebidanan di Indonesia merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Kebidanan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, peningkatan kualitas pelayanan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan tren isu ya perubahan kebidanan di Indonesia dalam konteks profesionalisasi. Tren dan isu yang mempengaruhi kebidanan. Yang pertama, perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan menjadi tren penting ya Ibu-ibu. Dulu kalau kita periksa DJJ itu pakai Funan ya, kemudian ditemukannya Doppler dan kita sekarang sering pakai Doppler ya Ibu-ibu ya, dibandingkan pakai Funan. Atau masih pakai Funan Ibu-ibu? Doppler, Bu. Oh, itu udah Doppler ya Bu ya. Baik, lebih mudah ya Bu dan bisa terdengar juga suara dari denyut jantung janinnya ke pasiennya ya Bu. Oh ini anaknya bergerak. Oh ini maaf. Oh ini denyut jantungnya ya Bu. Anaknya sehat dan sebagainya ya. Kemudian, aduh, yang kedua yaitu tuntutan dari masyarakat ya. Masyarakat ini eh, menginginkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendorong perkembangan pendidikan, model praktik, dan juga sistem manajemen kebidanannya. Untuk pelayanan yang berkualitas ya Bu ya, kita kan punya SOP ya, minimal kita itu melakukan sesuai dengan standar SOP kita. Ya, tapi kan masyarakat memintanya lebih ya Bu ya. Nah, ini sudah pernah dirasakan nggak, Bu? Saya tuh sudah sesuai standar loh, masih kena komplain seperti itu. Ada Ibu-ibu? Ada Ibu-ibu? Mungkin masih belum terasa ya, Bu ya. Ya, oke. Yang kedua, perubahan dalam praktek kebidanan yang dulu hanya berbasis akan kondisi fisik gitu ya, tapi sekarang sudah berdasarkan apa namanya holistik atau secara menyeluruh. Kemudian inovasi dalam pendidikan, praktek ilmu, dan kehidupan keprofesian menjadi fokus yang utama. Ya, jadi Bu Bidan itu harus ada perubahan ya dengan cara menginovasi ya di misal contoh di pendidikan. Ya, untuk di pendidikan, ya Ibu, pendidikan itu bisa formal enggak formal ya Bu ya. Pendidikan formal ya Ibu-ibu merasa bahwa memang membutuhkan ini apa istilahnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi kaitannya dengan apa namanya aktualisasi diri dan juga ini apa namanya untuk memang ada perundang-undangannya ya, Bu, ya. Tapi di sini ibu-ibu harus dengan kesadaran sendiri, tidak terpaksa. Ibu-ibu di sini terpaksa, Ibu-ibu? Sekolah karena Tidak, Bu. terpaksa? Tidak ya, Bu, ya? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Nah, kemudian untuk pendidikan yang non formal, ibu-ibu untuk membuat suatu inovasi, ya nanti jadikan planning ke depannya di praktek keprofesian kita. Misal ibu-ibu ini saya mau ini apa namanya ikut hypnobirthing. Nah, di situ nanti di prakteknya, di tempat prakteknya itu bisa dilakukan hypnobirthing. Ibu-ibu kalau apa istilahnya kalau kita ya Bu ya, jualan ini apa namanya jasa. Kita kan jualan jasa ya Bu ya. Itu kan keunggulan kita itu ditonjolkan. Nah, contoh ndek pendidikan ya, Universitas Dr. Subandi ini berbeda dengan S1 yang lainnya karena di sini di Universitas Dr. Subandi untuk kebidanannya berbasiskan apa asuhan kebidanan holistiknya yang di apa ditonjolkan ya. Nah,
Kemudian perubahan dari sistem kesehatan. Nah, ini kaitannya dengan, sistem kesehatan yang ada di Indonesia, kemudian, diturunkan ke, daerah-daerah dan juga sampai di kecamatan, ya. Kemudian reformasi sistem kesehatan, perubahan regulasinya, dan integrasi pelayanan kesehatan juga mempengaruhi dari pelayanan kebidanan. Nah, di sini implikasi terhadap profesionalisasi kebidanan itu apa aja? Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan, di mana di sini perubahan tren mendorong peningkatan kualitas asuhan, baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Ya, kalau di masyarakat maksudnya itu di TPMP maupun di puskesmas, seperti itu. Pengembangan pendidikan kebidanan dari zaman ke zaman itu mengharuskan adanya, pengembangan kurikulum dan juga metode pembelajaran yang relevan, ya. Ibu-ibu, kalau saya dulu itu waktu kuliah ya, dulu S1 dan profesi, itu saya angkatan ketiga ya, Bu, ya, belum ada bentuk kurikulum yang sekarang. Jadi itu ibu-ibu kalau seumpamanya di sini mata kuliahnya ibu-ibu judulnya manajemen pelayanan kebidanan, dulu itu saya hanya organisasi, pelayanan kesehatan. Jadi hanya secara umum saja, tidak spesifik ke kebidanan. Ya, jadi adopt sana sini, oh, yang bagus seperti ini dan, yang sekarang ini sudah, sangat lebih baik dan sangat terstruktur, gitu, untuk di, pengembangan, pendidikan bidan, seperti itu. Kemudian penataan standar praktik, ya. Di sini masih bunyi keperawatan ya, Bu, karena saya masih pakai buku-buku keperawatan. Standar praktek, kebidanan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan itu harus diterapkan dalam penataan pelayanan yang nyata, seperti di rumah sakit dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu peranan bidan profesional. Peranan bidan profesional, ya, di sini bidan profesional harus mampu beradaptasi dengan perubahan, kemudian mengembangkan kompetensi dan memberikan asuhan yang terpusat pada pasien. Di sini asuhan terpusat yang itu asuhan sayang ibu. Tren-tren isu yang sedang dibahas sekarang, ya, pemberian asuhan jarak jauh. Contohnya ya, Bu, yang istilahnya paling sedikit ya, Bu, ya, paling minimalis, asuhan jarak jauh. Misal di sini Ibu punya nggak grup, ini, WA, ibu-ibu hamilnya gitu? Ada, Bu? Ada? Bu. Ada Di si sebagian, Bu. Ya, nah itu tuh sebenarnya, mempermudah komunikasi, Bu. Jadi ketika ada, keluhan gitu ya, kita membahas, Bu bidannya membahas, sehingga yang lain bisa membaca. Ya, membaca, keluhan-keluhan tersebut dan bagaimana solusinya. Nah, itu enaknya. Asuhan jarak jauhnya seperti itu, Ibu, ya. Kalau di aplikasi mungkin untuk jarak jauh misalnya contoh Halo Dok ya, Halo Dok ya, Bu, ya. Ya, itu. Kemudian ada penggunaan teknologi untuk kebidanan ya, tadi sudah dijelaskan, sekarang makin lama teknologi makin canggih ya, Bu, ya, mulai adanya paling sederhana adalah adanya Doppler, kemudian ada USG, mulai yang, 2D, 3D, dan sampai yang sudah, 5D ya, Bu, ya, sekarang ya. Kemudian ada meningkatkan masalah-masalah kejiwaan pada kasus pasien kebidanan. Nah, Ibu, ini perlu diketahui ya, Bu, ya, untuk masalah-masalah kejiwaan, ya, memang kebanyakan, orientasi ya. Kalau, eee, ini, orientasi kita itu banyakkan ke masalah itu masalah fisik aja. Padahal pasien-pasien kebidanan kita itu psikisnya juga harus kita kaji seperti itu. Nah, contohnya ya, Bu, yang paling banyak penerimaan diri. Ketika, ibu
Makanya ada ya Bu, persiapan kehamilan, diharapkan adanya persiapan itu, istilahnya, ibu-ibu ini tidak mengalami, eee, apa ya, syok gitu ketika hamil ya. Apa aja sih, hamil itu apa keluhannya dan sebagainya, itu sudah memang dipersiapkan, gitu. Kemudian keterlibatan bidan dalam berpolitik, ini ada Bu. Kemarin Ibu tahu undang-undang yang tahun 19 itu Bu, 2019 kita mempunyai undang-undang kebidanan. Tidak, nempel ke Permenkes, tidak menempel pada undang-undang keperawatan, itu satu-satunya undang-undang kebidanan di tahun 2019 ya Bu. Nah, di sana itu undang-undang tahun 2019 itu ya, Bu, ya, yang saya tahu direncanakan 10 tahun sebelumnya. Baru bisa digongkan itu di tahun 2019 karena adanya bidan-bidan yang masuk ke dalam ranah politik. Jadi memperjuangkan hak-hak bidan. Ya, bidan itu bisa, di ranah apa saja sebenarnya, Ibu. Ya, yang ada di pelayanan, monggo meningkatkan, mutu dari pelayanannya, yang di politik, yang memperjuangkan hak-hak teman-teman sejawatnya, seperti itu. Kemudian ada tantangan dan peluang. Untuk tantangannya, kurangnya sumber daya manusia, ya, kemudian dan, perubahan regulasi yang sangat cepat itu, tantangan kita. Biasanya, kita itu membutuhkan waktu ya Bu untuk berubah. Ya mungkinan waktunya lama ataupun pendek itu tergantung dari adaptasi, kelompok ataupun individunya sendiri. Kemudian peluangnya adanya inovasi dan teknologi, ya, berkembangnya pendidikan dan perubahan sistem kesehatan, ini membuka peluang bagi kebidanan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan. Praktek profesional dan identitas budaya atau kesejahteraan individu dan masyarakat. Bentar ya, Bu. Praktek profesional di mana di sini praktek ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan hukum. Bidan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Nilai-nilai profesionalisme bidan yang pertama berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal, bertanggung jawab, dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dia ambil, mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir, ini berdasarkan pendidikan yang diikuti baik formal maupun informal. Kemudian menghargai hak-hak dan privasi perempuan dan keluarganya. Kemudian menjaga keselamatan pasien, kita melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat, dan memberikan advokasi. Aspek pendekatan melalui agama dalam pelayanan kebidanan kesehatan, agama memberikan petunjuk kepada manusia untuk selalu menjaga kesehatannya. Ya, itu sebenarnya disuruh oleh agama. Akan tetapi kadang-kadang yang namanya manusia, ya ibu-ibu, itu kadang-kadang ada sedikit melenceng, jadinya sakit. Ya, sakit itu istilahnya lagi dijawil ya Bu ya sama Gusti Allah. Itu loh kamu kalau enggak jaga kesehatan seperti itu. Agama memberikan dorongan batin dan, moral yang, mendasar dan melandasi cita-cita dari perilaku manusia dalam menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, serta bangsa. Agama ini ya, Bu, mengharuskan umat manusia untuk, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aktivitasnya. Agama dapat menghindari umat manusia, ya, menghindarkan umat manusia dari segala suatu hal
atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya yang berpotensi apa Bu, membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Penjelasan tentang agama dan asuhan kebidanan itu apa sih gitu ya. Di sini ada, referensi tentang spiritual care-nya ya, karena dengan kita percaya, dengan keyakinan yang kita yakini ini, istilahnya, kita ini dapat, memiliki keyakinan bahwa, semua yang kita lakukan itu ada campur tangan dari Tuhan ya, untuk, bisa menjalani hidup itu dengan, mudah, seperti itu. Yang kedua, asuhan kebidanan yang holistik ya, perlu, memberikan penekanan pada kebutuhan spiritual. Yang ketiga, perlu membedakan antara, agama dan spiritualitas. Kemudian agama merujuk pada sistem kepercayaan yang terorganisasi kaitannya dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Kemudian spiritualitas ini lahir dari pengalaman hidup yang unik oleh setiap individu dan usaha, pribadinya untuk menemukan makna dan kegunaan hidup atau kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan asuhan kebidanan spiritual untuk membantu klien menemukan Tuhan mereka sendiri dan, kebenaran, realitas yang bermakna bagi kehidupan mereka dalam hubungannya dengan penyakit ya, yang mencetuskan kebutuhan untuk asuhan kebidanan. Maksudnya, penyakit ini, keluhan-keluhan yang dirasakan ya Ibu-ibu. Kemudian asuhan kebidanan spiritual ini meningkatkan kesejahteraan spiritual mereka, ya. Dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan eee, tidak dan seharusnya tidak, mengenakkan keyakinan dan, tidak seenaknya ya Bu, tidak seenaknya, menggunakan, eee menggunakan ini Bu, istilahnya, menggunakan statement tentang keyakinan dan hukum agama tertentu. Kemudian selanjutnya adalah praktik profesional dan identitas budaya atau kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang pertama, dari kita terjemahkan ya, praktek profesional ini merujuk pada standar etika dan perilaku kerja yang dijalankan oleh individu dalam bidang keahlian tertentu seperti pendidikan, kesehatan, hukum, teknik, dan lain-lain. Di mana di sini untuk keahlian kita adalah praktek profesional kebidanan, jadi keahlian kebidanan. Identitas budaya, yaitu rasa memiliki terhadap nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan simbol budaya tertentu yang membentuk siapa kita di dalam sebuah masyarakat. Kemudian untuk kesejahteraan, ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang memungkinkan individu dan masyarakat hidup layak, sehat, dan produktif. Yang pertama, untuk praktek profesional dan identitas budaya, itu kaitannya ya, yang pertama adalah etika kerja dengan budaya lokal, ya. Seorang profesional harus memahami dan menghargai nilai-nilai budaya masyarakat tempat mereka bekerja. Jadi kalau seumpamanya saya Jawa dan saya, lingkungan kerja saya ini banyak yang, ini ya, misal, kita bekerja di luar Jawa ya, misal di Batak, banyak orang Bataknya, maka kita, harus beradaptasi ya dengan nilai-nilai yang ada di sana. Kemudian kesadaran budaya ini meningkatkan layanan profesional. Dalam dunia medis, pendidikan, atau sosial, pemahaman budaya ini, sangat meningkatkan efektivitas pelayanan, di mana ketika kita,
istilahnya sudah mengerti budaya lokalnya, maka, tingkat kepercayaan ya, kepercayaan istilahnya klien kita yang, membeli jasa kita, itu makin meningkat. Kemudian mempertahankan budaya dalam praktik kerja. Misalnya di sini kalau seumpama dia arsitek, ya dia mengintegrasikan, budaya lokal dengan desain, bangunan modern. Kalau pada kebidanan contohnya, misal ini ya Bu, apa, ini pemijatan ya, eee, pada bayi yang sakit, ya, itu ada, eee, maaf bukan sakit ya, biasanya untuk, maintenance ya, kesehatan bayi, itu dilakukan pemijatan. Nah, pada pemijatan yang dulu biasanya dilakukan oleh dukun-dukun ya, Bu, ini sudah ada terapis yang modern ya, sudah, memberikan relaksasi sendiri, seperti itu. Nah, itu berasal dari budaya lokal yang dimodernkan, akhirnya yang pijatnya tradisional menjadi pijat yang modern. Kemudian integrasi praktek profesional dengan identitas budaya dalam praktiknya, bidan profesional tidak menolak identitas budaya secara mentah-mentah, akan tetapi mengintegrasikan atau menyatukan. Yang pertama, menghormati norma budaya, bidan ini tetap menghormati nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat ya, agar ketika kita melakukan, asuhan ya, itu dapat diterima. Yang kedua, edukasi dan konseling. Bidan memberikan edukasi pada pasien tentang praktik yang aman dan efektif secara ilmiah sambil menjelaskan manfaat dan potensi resiko dari praktek budaya yang tidak sesuai. Kemudian ada kolaborasi dan rujukan, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain serta melakukan rujukan jika ada praktek budaya yang berpotensi membahayakan klien, ya. Kemudian peningkatan kompetensi. Ya, terus meningkatkan diri dalam hal kompetensi dan pengetahuan, termasuk bagaimana adaptasi dan bekerja dalam konteks budaya yang beragam. Jadi misal kalau seumpamanya saya ini orang Jawa, teman saya ada yang Batak, ada yang Minang, ya, itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teman-teman kita, lingkungan kerja kita, seperti itu. Kemudian praktek, profesional dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kaitannya yang pertama, profesional yang kompeten itu meningkatkan kualitas, hidup ya. Contohnya guru yang profesional itu akan meningkatkan mutu, pendidikan. Dokter yang kompeten meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan yang kompeten dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, kalau bidan berkompeten meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kita bisa lihat dari angka AKI dan AKB, kemudian penyakit-penyakit yang diderita oleh, bayi dan anak itu apa aja. Kemudian, lapangan kerja dan ekonomi lokal, ya, praktek profesional kita menciptakan lapangan kerja dan membuat ekonomi lokal. Misal contohnya paling sederhana aja, kita buka TPMB. Terus, misal rumah kita besar ya Bu, ada tempat parkirnya. Nah ini bisa ini, misal, tetangganya jadi juru parkirnya dan sebagainya. Ya uangnya nanti ya diambil sama ininya Bu, tadi yang menjadi tukang parkirnya. Nah itu sudah, membuka peluang. Kemudian misal butuh asisten bidan. Ya, bidan kan, istilahnya udah capek ya, Bu.
tolong persalinan dan sebagainya. Nah, di dekat rumahnya ada nih yang kuliahnya SMK Kesehatan. Dia istilahnya masihlah bisa connect dengan kita karena masih berbasis kesehatan. Nah, dijadikan asisten itu bisa. Ya. Kemudian misal ada butuh tenaga administrasi. Nah, tuh ada tuh sarjana yang nganggur, wes dijadikan bagian administrasi bisa. Kemudian ada penerapan prinsip keadilan sosial dan etika. Profesional di bidang hukum dan sosial memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan bidan sebagai bidan ini harus juga bisa ya Bu, istilahnya eh ini kaitannya dengan hukum-hukum ya tentang pelayanan ya, terutama kita juga harus tahu yang menjadi pengingat kita atau warning kita itu ketika kita ada malpraktek atau penyalahgunaan wewenang itu seperti apa. Itu yang harus kita baca lebih teliti lagi. Kaitannya kalau semuanya ada malpraktek ataupun yang tidak sesuai ya Bu, itu akan merugikan. Tidak merugikan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain ataupun masyarakat. Nah, hubungan tiga unsur, profesionalisme, budaya, dan kesejahteraan, itu kalau profesionalisme dan budaya ini, interaksi utamanya yaitu menciptakan layanan yang sensitif terhadap budaya dan lebih inklusif. Kemudian kalau profesionalisme dengan kesejahteraan, ya, ini praktik yang etis dan berkompeten berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat ya, entah itu di kesehatannya, di ekonominya, dan lain-lain. Kemudian budaya dan kesejahteraan, identitas budaya yang kuat akan meningkatkan rasa memiliki stabilitas mental dan juga harmoni sosial. Nah, praktek profesional yang baik harus berlandaskan pemahaman budaya dan menciptakan dampak positif yang menyeluruh bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Profesionalisme yang tidak sensitif terhadap budaya bisa menciptakan ketegangan sosial, sedangkan budaya tanpa dukungan profesional ini bisa tergerus oleh globalisasi. Keduanya harus berjalan seimbang untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan sejahtera. Oke, Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ibu-ibu? Baik. Ibu-ibu, di sini mungkin ada yang belum ini LMS-nya ya absen. Sudah absen Ibu-ibu di LMS? Sudah, Ibu. Sudah semua ya? Udah, Ibu. Baik. Ibu ada yang ditanyakan Ibu? Atau bentar lagi udah mau buka TPMB-nya? Ya, udah jam 3 Ibu? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Apa? Belum, Bu. Belum. Ini Belum. udah selesai loh, Bu. Ada yang ditanyakan? Bu. Enggak. Baik. Mungkin kalau ada yang tanya, mungkin malu untuk bertanya di sini, bisa WA saya ya, Bu. Ya, ini mungkin ada yang tolong persalinan ini kelihatannya. Iya. Ini ada yang nge-shift ini hari ini. Ada yang nge-shift hari ini? Ibu sambil save saya. Baik, iya. Dia masuk sore, Bu. Masuk sore ya. Oke, nggak apa-apa ya, Mbak. Yang penting sudah didengarkan dan juga sudah sudah absen ya. Ya, itu saja dari Ya, saya. sampun, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu.
Ibu. Izin Terima live kasih, meeting Bu. ya. Nggih.